Odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta jurusan Merak Rangkas Bitung di Serang, Banten. Aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor DPR di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diwarnai kericuhan. China dan Indonesia memperkuat puluhan kerjasama strategis di berbagai bidang. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Bisa satu unit bangunan yang berisi 9 kamar kontrakan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas yang berada di salah satu kamar kontrakan. Sembilan kamar kontrakan di Kampung Baru, Desa Sangkang Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang meledak di salah satu kamar kontrakan karena sebelumnya terdengar suara ledakan dan disusul dengan asap tebal yang membumbung tinggi. Panik melihat kebakaran, penghuni kontrakan berlarian keluar kamar menyelamatkan diri. Anaknya pengen ngambil HP itu, nggak tahu HP, nggak tahu apa, masuk. Bisa diambil anaknya, ya dia nangis ya, daripada cilaka ya udah aja diambil sama saya. Gitu. Ada berapa kamar sih kontrakan? Ada 9 lah. Semua habis ya? Semuanya ya, semua 9 ya. Kalau sebelumnya ada suara ledakan atau apa? Ada suara itu tuh. Untuk memadamkan api, petugas mengarahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil rescue. Sulitnya sumber air serta akses menuju lokasi kebakaran yang sempit menjadi kendala petugas. Akses sendiri ke lapangan lumayan, jalan cukup kecil juga. Arahan kita pakai mobil karba yang isinya 5.000 liter. Untuk yang di TKP ya lumayan juga. Agak untuk berempetan rumah penduduknya demikian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fakhrizal Ains melaporkan. Permukiman padat penduduk di wilayah Tambora, Jakarta Selatan dilanda kebakaran. Sementara itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Mapolsek Purwosari terbakar hebat. Sejumlah rumah warga di Jalan Sawalio, kawasan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat terbakar pada Selasa dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga dengan peralatan seadanya. 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan dalam waktu lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu bangunan yang ditinggal penghuninya. Akibat peristiwa ini lebih dari 20 bangunan terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Mapolsek Purwosari terbakar hebat. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan kantor pelayanan SKCK, gudang barang bekas, dan 2 rumah dinas anggota. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi harus berjibaku memadamkan api dengan menghadapi angin kencang. Karena anginnya kencang, itu genteng dengan plafon jatuh ke bawah. Karena ruang SKCK itu penuh dengan arsip kertas ya, itu nyalanya bara. Kemudian menjalar ke 3 ruangan yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, total kerugian juga belum diketahui pasti, namun 7 unit motor barang bukti hangus terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan di Kota Padang mengakibatkan longsor di kawasan Sitinjau Laut. Longsor menghambat jalur lintas Sumatera, Padang, Solok hingga terjadi kemacetan panjang. Dua unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor yang menutup akses jalur lintas Sumatera, Padang, Solok, dan sebaliknya. Material tanah bercampur lumpur ini menghambat akses jalan di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Luasnya lokasi longsor membuat proses evakuasi berjalan lama.
Sepanjang jalur merupakan daerah rawan longsor hingga longsor susulan bisa terjadi kembali. Longsornya membawa pohon tumbang yang menimpa truk tangki sehingga menutup arus jalan Padang Solo, Solo Padang, sehingga mobil yang arah dari Padang menuju Solo macetnya sampai ke pos Ladang Padi. Untuk menghindari kemacetan yang lebih panjang, petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Gilangan dibantu warga setempat memberlakukan sistem satu jalur buka tutup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta jurusan Merak Rangkas Bitung di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Silebu, Serang, Banten. 9 orang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa meninggal. Pasca kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, lokasi masih dijaga pihak PT KAI. Situasi terkini dari tempat kejadian saat ini sudah kondusif, di mana kerangka mobil odong-odong sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Kabupaten Serang. Sementara itu tadi juga pihak kepolisian juga sempat melakukan olah TKP mulai dari pukul 12 hingga pukul 3 sore dan dilanjutkan untuk penjagaan hingga pukul 6 sore. Saat ini penjagaan sedang dilanjutkan oleh warga sekitar dan juga dari pihak keamanan PT KAI. Sebuah odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11 siang ini menewaskan 9 orang yang terdiri dari 3 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. Korban lainnya alami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Sopir odong-odong langsung ditahan di Polsek Kragilan untuk dimintai keterangan. Polisi yang melakukan olah TKP mengatakan odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Kragilan. Ketika menyeberang rel kereta tanpa palang pintu, kereta melintas dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Odong-odong tertabrak di bagian belakang dan terpental. Para korban yang tiba di rumah sakit langsung diidentifikasi di RSUD Serang. Sementara korban luka menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Dari Serang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus pecah ban dan terjun ke parit di Katingan, Kalimantan Tengah. Akibat kecelakaan tunggal, pengemudi minibus terluka dan dibawa ke rumah sakit. Warga berupaya mengeluarkan karung berisi pasir zirkon untuk mencari korban di minibus yang terjun ke parit sedalam 1 meter di tepi Jalan Kidikriwut, kilometer 15, Katingan, Kalimantan Tengah. Kecelakaan tunggal ini bermula saat pengemudi melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mengangkut 20 karung berisi pasir zirkon seberat 2 ton dari arah kota Palangkaraya menuju Sampit. Tiba-tiba ban belakang bagian kiri pecah hingga membuat hilang kendali. Akibatnya pengemudi terluka di bagian kepala dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, Katingan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Katingan. Truk pengangkut CPO terperosok di jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Insiden itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena truk menutup hampir seluruh badan jalan. Truk pengangkut CPO PT Runding Putra Persada terperosok di Jembatan Handel, Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan akses utama penghubung Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Insiden seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Selain karena kondisi jembatan rusak, total berat truk CPO yang diperkirakan mencapai 20 ton juga menjadi penyebab mobil tangki itu terperosok. Evakuasi truk yang berlangsung lama menyebabkan kemacetan di lokasi kejadian. Jembatan ini kan kita lihat yang sama sekali ini memang ada rehab ya daripada pihak perusahaan, baik perusahaan nafas itu juga PT Runding, namun belum maksimal. Mungkin kita tadi mengingatkan kepada pihak daripada perusahaan agar jangan melewati dulu dengan membawa bruto ataupun CPO yang berat ya. Sementara itu pemerintah daerah masih mengerjakan jembatan baru di samping jembatan rusak itu, namun hingga saat ini pembangunan jembatan baru masih belum selesai sehingga belum dapat digunakan. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan.
Satpol PP Palembang menggusur belasan rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Beberapa warga menangis histeris menolak rumahnya digusur. Penggusuran belasan rumah milik warga di Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP lantaran warga telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Satpol PP yang dibantu TNI Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah milik warga. Penggusuran rumah sempat terhenti setelah warga memohon kepada petugas agar rumahnya tidak dirobohkan. Ini tanah Pemda. Tanah Pemda, terus? Tanah Pemda ini sini kan numpang kan? Masalah kita ini nunggu lama Pak. Sudah 50 tahun lebih nunggu sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nunggu sini kan? Masih penertiban bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, dan rencananya mungkin kantor polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran. Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun diabaikan oleh warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Mahasiswa meminta agar pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dicabut kembali. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ricuh. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa yang menuntut revisi RUU KUHP membakar ban bekas namun dipadamkan aparat keamanan. Aksi saling pukul dan kejar antara demonstran dan polisi tidak terhindarkan. Aksi semakin memanas saat demonstran yang dianggap sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuhan terhenti setelah demonstran dipukul mundur dan mahasiswa yang ditangkap dilepaskan lagi oleh polisi. Bedanya ya diantaranya kayak pidana mati, terus ada unggasan ke mana ke perkebunan orang lain. Makanya kami menyuarakan itu karena yang saya rasa itu sangat merugikan masyarakat. Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Probolinggo Raya Jawa Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat meminta agar pengesahan RUU KUHP dicabut kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Elektabilitas yang terus menurun dan khawatir akan praktik jual beli suara jelang pemilu 2024, kantor Partai Persatuan Pembangunan kembali digeruduk massa. Desakan menuntut Ketua Umum P3 Suharso Mono Arfa mundur dari jabatannya kembali terjadi di depan kantor P3 Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa petang. Massa menilai partai berlambang Ka'bah ini terus mengalami kemunduran dan dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk praktik jual beli suara. Aksi massa koalisi kader penyelamat partai ini berjalan damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Baradae, saksi kunci kematian Brigadir J, diperiksa Komnas HAM. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda.